Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama. Bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rerumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak.
Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama, di bawah satu atap. Kakek saya menanam lobak, dan lobak itu tumbuh besar, sangat besar. Belum pernah melihat lobak seperti itu di desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarikan-tarikan, tarikan-tarikan, tapi tidak bisa. Kakek tidak tahu harus berbuat apa. Dan begitu, dan dengan cara itu. Tetapi itu tidak akan menarik dengan cara apapun. Kemudian kakek memanggil nenek untuk mencabut lobak tersebut. Seorang wanita tua datang, meraih punggung kakeknya. Dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Itu hanya masalah. Kakek merenung dan menyadari bahwa sudah waktunya untuk memanggil cucu perempuan itu untuk meminta bantuan. Dan mereka mulai memanggil gadis kecil itu dengan suara keras, hingga seluruh desa gemetar. Cucu perempuan itu berlari, memegangi rok nenek, dan lagi-lagi mereka mulai menarik lobak. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menarik. Orang-orang tua kesal karena lobak seperti itu menghilang. Kemudian cucunya memutuskan untuk memanggil anjingnya, Bak, agar setidaknya dia membantu mencabut lobak itu. Serangga datang berlari, mencengkeram sapu tangan untuk cucunya, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Serangga untuk cucu perempuan, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak dapat menarik lagi. Kakek dan nenek semakin kesal karena lobak yang tidak dimakan akan hilang. Tiba-tiba serangga itu menggonggong dan lari. Anjing itu kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor kucing. Dia meraih ekor kumbang dan mulai menarik lobak itu menjadi satu. Seekor kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik-tarik, tetapi tidak meregangkan. Orang tua kesal bersama dengan cucu mereka. Mereka tidak akan melihat lobak. Tiba-tiba kucing itu lari ke dalam kandang. Dia pergi untuk waktu yang lama, dan dia kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor tikus. Kakek dan wanita, serta cucu perempuan dan kumbang, mulai meminta bantuan tikus. Dia mengibaskan ekornya, mencicit 2 kali, dan kemudian meraih bulu kucing itu dengan cakar kecilnya. Dan sekali lagi mereka menarik lobak itu bersama-sama. Seekor tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, dan tarik lobak. Maka kakek memutuskan untuk berbagi lobak. Dia mengambil setengah untuk dirinya sendiri, memberikan sepertiga untuk neneknya, sedikit untuk cucunya, sepotong kumbang, setengah untuk kucing, dan remah yang sangat kecil untuk tikus. Hewan-hewan itu tersinggung oleh kakek mereka karena mereka membantu dengan cara yang sama, tetapi dia membagi lobak dengan tidak jujur. Setahun telah berlalu, kakek menanam lobak lagi, dan lobak itu tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Sudah lama lobak seperti itu tidak terlihat di desa-desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarik, dan ini, dan itu, tetapi tidak akan menarik. Kakek tidak tahu harus berbuat apa, dan saya memutuskan untuk menelepon nenek saya untuk meminta bantuan lagi. Mereka mulai menyatukan lobak, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Kemudian nenek memanggil cucunya. Cucu perempuan itu berlari, dan mereka menarik lobak itu bersama-sama. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, tetapi tidak meregangkan. Kakek kesal dan pergi meminta bantuan hewan. Dia memanggil Bak, tetapi dia hanya memalingkan wajahnya, mengibaskan ekornya, dan melarikan diri. Kakek menemukan seekor kucing, dan dia naik ke atap gudang. Kemudian orang tua itu mendekati tikus itu, tapi
dia juga tidak mendengarkannya. Kemudian kakek menyadari bahwa hewan tersebut tersinggung olehnya karena tidak jujur berbagi lobak. Lagi pula, tanpa tikus, kucing, atau serangga, kakek tidak bisa melihat lobak. Orang tua itu berpikir, mengumpulkan pikirannya dan pergi ke binatang itu lagi. Dia meminta maaf kepada bak, meminta maaf kepada kucing itu dan menjanjikan potongan lobak terbaik untuk tikus itu. Kemudian para hewan setuju untuk membantu kakek mereka, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik-tarik, tarik-tarik, dan tarik lobak. Baba memanggang lobak. Untuk waktu yang lama lobak lezat seperti itu belum pernah terlihat di desa-desa, dan kakek membagi lobak secara merata, sepotong untuk dirinya sendiri, nenek dan cucu. Kami mendapat sepotong serangga dengan kucing dan bahkan tikus. Semua orang senang. Jadi, mereka hidup damai dan harmonis selamanya.